pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita coba perbincangkan bagaimana dengan pengalaman penyintas COVID. Bagi mereka yang sudah lulus dari pandemi COVID-19, apa sebenarnya yang sudah didapat hikmah dan bagaimana pola kegiatannya sehari-hari dalam menjaga protokol kesehatan. Kali ini kami langsung menyapa Bapak Ahmad Hadian Lukita. Selamat malam Pak Hadian. Selamat malam Pak Dadang. Pak Hadian, Bapak sebagai penyintas COVID, singkat saja Pak, sudah berapa lama Bapak menjalani ataupun sudah mengalami terpapar COVID pada saat itu Pak? Jadi saya rasakan sih mulai tanggal 12 Juni itu saya periksa dan PCR positif. Tapi tanggal 26, artinya 14 hari kemudian saya dicek PCR lagi sudah negatif. Tapi setelah 4 hari di rumah sakit sih. Iya. Artinya saya hampir 8-9 hari di rumah, setelah itu ternyata lanjut di rumah sakit, saya baru negatif hari ke-14. Baik, dari mulai Juni mungkin pertengahan atau menjelang akhir sampai dengan awal Agustus ini Pak, setelah Bapak bebas dari COVID, apa yang Bapak lakukan, hikmah yang bisa didapat Pak? Ya, jadi memang saya termasuk yang menurut saya termasuk disiplin sih melakukan protokol kesehatan. Gitu. Oke. Tapi memang ada satu titik mungkin kita sudah lelah gitu menjalankan protokol kesehatan. Nah pada saat di situ kita kena gitu mungkin. Gitu. Artinya abai Pak ya? Kadang-kadang lengahnya tuh ini kan orang teman-teman yang udah deket sudah, tapi kan kita tidak tahu dia berasal dari mana atau datang dari mana. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi kita tidak boleh abai. Nah itu mungkin poinnya Pak ya. Terus gitu. Pakai terus, jangan pernah abai. Makan sendiri gitu, jangan berbareng dengan siapapun. Oke, baik. Tapi apa yang Bapak lakukan Pak sampai dengan Agustus seperti ini? PPKM bahkan diperpanjang Pak kondisinya. Lalu prokes pun bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Kalau di rumah karena memang kami melakukan kegiatan di rumah dan PPKM itu kebetulan di rumah juga tidak menerima tamu. Memang siapapun yang akan datang ataupun Gojek GoFood yang datang jauh sekali dan kita lakukan satu prosedur lah terhadap anak saya, terhadap istri, dan itu kita lakukan betul-betul. Nah sekarang kan tetap harus kita ada saudara pun yang datang, kalau perlu ya kita lakukan tes swab di depan rumah gitu, kalau memang diperlukan. Gitu. Jadi saya punya kitnya gitu di depan rumah. Dan ada satu anggota keluarga saya yang memang mampu gitu. Kalau memang bukan berarti profesional ya, tapi sudah tahu caranya, kita juga pakai tutorial gitu. Dan kebetulan pernah ada satu ahli tenaga medis yang ya udah benar caranya begitu, ya sudah begitu. Tapi kalau orangnya betul-betul bisa saya tracking, ya tidak perlu. Tapi kalau hal-hal yang boleh dikatakan tradisional Pak, misalkan seperti berjemur, lalu juga proning, artinya latihan pernapasan, ataupun tambahan lainnya, suplemen vitamin masih tetap dilakukan Pak sampai dengan saat ini? Untuk saya pribadi masih, karena kebetulan yang di rumah kena ada 3 orang, itu termasuk saya. Kalau istri saya kebetulan melakukan olahraga cukup teratur biasanya dan tidak dampak dari COVID-nya sebentar, mungkin sekitar 7 hari, 8 hari setelah itu sudah positif. Anak saya yang laki juga karena memang mungkin karena masih muda gitu cepat sekali dan malah badannya naik. Kalau saya yang paling berat kondisinya karena saya kena long COVID gitu kan. Saya turun 10 kilo badan gitu. Apa yang Bapak lakukan kalau sudah didiagnosis sama dokter long COVID? Kalau kata dokter siap-siap aja untuk proses 3 bulan recovery full gitu kan. Gitu. Silakan melakukan olahraga tapi jangan terlalu berat karena ini sebetulnya karena parunya belum kuat kan gitu. Malah jadi berbahaya kalau terlalu berat, jadi jalan biasa saja, jogging biasa, berjemur. Jemur juga memang tidak terlalu harus siang-siang sekali, normal saja katanya. Tapi kalau tidur, memang saya disarankan setengah jam miring ke kiri, setengah jam miring kanan, ada satu tengkurap dengan cara proning position gitu kan gitu. Itu saya lakukan hampir setiap hari sih. Dan alhamdulillah membaik sih kita. Dan alhamdulillah membaik. Baik, ini mungkin pelajaran berharga buat saudara-saudara kita ya Pak, yang walaupun sudah lulus dari terpaparnya COVID-19, tapi setidaknya masih ada prokes tadi yang Bapak tekankan harus tetap dijaga, jangan abai, dan juga pola kegiatan untuk bisa tetap terjaga, olahraga kah, lalu misalkan berjemur, vitamin dan segala macamnya. Baik Pak Ahmad Hadian Lukita, terima kasih Pak untuk waktunya berbagi Pak, sehat selalu untuk Bapak. Sama-sama, salam sehat buat semua. Malam.